Oke, sebelum kita lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya setiap kali channel ini update video-video terbaru, kamu bisa terus mengikutinya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Biblioflogi. Dalam kesempatan ini saya akan menanggapi sebuah buku yang berjudul 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan. Saya akan mengkaji dan menanggapi buku ini secara akademik, baik dari pendekatan filosofis, historis, dan tentunya secara kristologis. Nah, karena buku ini berjudul 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan, maka saya akan mencoba membedah bukti-bukti yang dipaparkan dalam buku ini satu persatu. Oleh karena itu, nanti akan ada 101 video secara berkala yang akan saya unggah untuk menanggapi tema-temanya satu persatu. Teman-teman, di video yang ketiga ini, saya akan membedah bukti ketiga yang dipaparkan dalam buku ini dengan topik Yesus Pemimpin Umat Israel. Nah, karena isi bahasannya cukup ringkas, saya akan bacakan buat kita semua. Oke, di bagian yang ketiga ini, di halaman 28, di halaman 28 hanya satu lembar. Lalu di atas ini ada ayat dari Matius 2 ayat 6, hanya satu ayat yang dikutip. Saya akan bacakan juga dengan penjelasannya yang di bawah ini, teman-teman. Ada ayat sedikit ditafsir, lalu kemudian ada 6 poin. Saya akan bacakan ya. Yesus memimpin umat Israel. Ayat yang dikutip dari Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin, dicetak tebal seorang pemimpin, yang akan menggembalakan umatku Israel. Kata atau frasa menggembalakan umatku Israel dicetak tebal ya. Nih. Lalu di bawahnya dituliskan begini. Yesus telah dinubuatkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatnya, yaitu Bani Israel. Lalu ditulis kesimpulannya. 1. Setiap yang dinubuatkan Tuhan menjadi seorang pemimpin bagi Bani Israel pasti bukan Tuhan. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, Yesus dinubuatkan Tuhan menjadi seorang pemimpin bagi kaumnya Bani Israel. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu kesimpulan kedua. Yang ketiga, setiap yang dibangkitkan Tuhan sebagai seorang pemimpin pasti bukan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Yesus dibangkitkan Tuhan sebagai seorang pemimpin. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang kelima, setiap yang dijadikan sebagai penggembala bagi umat Israel pasti bukan Tuhan. Yang keenam, Yesus dijadikan penggembala bagi umat Israel. Berarti Yesus bukan Tuhan. Baik teman-teman, begini tanggapan saya. Pertama, bagaimana mungkin dapat membangun sebuah konklusi yang kuat jika argumentasi dibangun di atas tafsir atas satu ayat dengan satu paragraf saja? Kedua, dalam hermeneutika atau ilmu tafsir, secara sederhana saja kita tahu bahwa satu ayat itu tidak bisa berdiri sendiri. Selalu ada konteks dekat dan konteks jauh. Lalu juga kita harus menafsir ayat ini secara komprehensif, termasuk juga menemukan benang merahnya dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab. Alkitab ini kan terdiri dari puluhan kitab, ribuan pasal, dan puluhan ribu ayat. Pertanyaannya, di mana ayat-ayat lain sebagai pendukungnya atau pembandingnya? Baik, begini tanggapan saya mengenai pandangan yang mengatakan bahwa Yesus hanya pemimpin bagi umat Israel. Teman-teman, kedatangan Yesus ke dalam dunia melalui kelahirannya dalam rahim Maria pada pelayanannya dimulai dari bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel? Sebab Israel adalah bangsa pilihan Allah. Kalau kita membaca di dalam Ulangan 7 ayat 6 dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Juga dalam Matius 10 ayat 24 dikatakan, karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, maka pelayanan Yesus dimulai dari bangsa Israel. Oleh karena itu Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi apakah berarti maksud ayat ini memang menunjukkan bahwa Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel saja? Nah, membaca Alkitab tidak boleh berpegang pada satu ayat saja tanpa memperhatikan konteks dan ayat-ayat pendukung lainnya. Bila satu ayat dipegang begitu saja tanpa memperhatikan konteks dan ayat-ayat pendukung lain, maka akan membuat pengertian yang salah, bahkan sesat.
Teman-teman, mari kita membandingkan dengan kisah dalam Matius 25 ayat 22 sampai 28. Di ayat 22 tertulis bahwa ada seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus karena anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kanaan bukan bangsa Israel dan pelayanan Yesus dari awal tidak untuk bangsa di luar Israel. Oleh karena itu di ayat 23 dicatat Yesus tidak menjawabnya. Nah, di ayat 24 Yesus menerangkan bahwa pelayanannya hanya untuk umat Israel. Tetapi di ayat 26 perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus. Dan Yesus tidak menolak penyembahan dari perempuan itu. Jika Yesus hanya manusia dan hanya nabi, maka sebagai manusia biasa dan sebagai nabi, sudah tentu Yesus akan menolak penyembahan perempuan itu. Sebab hanya kepada Allah saja manusia harus menyembah. Yesus menerima penyembahan perempuan itu, dan di ayat 26 Yesus berkata dengan perumpamaan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anak-anak yang dimaksud Yesus adalah umat Israel, dan anjing yang dimaksud Yesus adalah umat di luar Israel. Tentu ini adalah stereotip yang berkembang pada waktu itu untuk menguji imannya. Tetapi di ayat 27 dengan penuh iman perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Di ayat 28 Yesus melihat begitu besar iman perempuan ini, lalu ia menyembuhkan seketika itu juga anaknya. Yesus adalah Allah yang penuh belas kasihan, dan meskipun perempuan Kanaan itu bukan orang Israel, tetapi Yesus tetap mau menyembuhkan anak perempuan itu. Meskipun belum saatnya kabar keselamatan tentang penebusan dosa dalam Yesus Kristus disebarkan ke umat lain selain Israel. Oleh sebab itu, kedatangan Yesus ke dunia dimulai dari bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Bahwa kemudian ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah untuk bangsa Israel, tidak boleh diartikan bahwa Yesus memang datang untuk bangsa Israel saja, sebab ada banyak ayat lain yang menerangkan bahwa keselamatan Yesus ditujukan juga untuk bangsa-bangsa lain, untuk seluruh dunia. Sebagai contoh, ada dua buah ayat yang sangat jelas dan terang benderang dalam Injil Matius 28 ayat 19-20. Dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, menarik kan? Yesus sendiri yang memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Perintah ini terjadi ketika Yesus sudah dipermuliakan, setelah ia menderita di salib dan bangkit mengalahkan kuasa maut. Maka setelah itu ia terangkat ke surga, dan sebelum terangkat Yesus memberikan mandat kepada murid-muridnya dengan menyerahkan tugas penginjilan kepada murid-muridnya untuk semua bangsa, bukan hanya untuk Israel. Oke lah teman-teman, kiranya jawaban ini semakin memperkaya pemahaman kita. Terima kasih sudah nonton video ini. Ikuti terus video-video saya selanjutnya dengan mengklik tombol subscribe dan klik tanda loncengnya. Sampai ketemu lagi dan God bless you.